Salam, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam bela negara. Kembali kita dalam pertemuan di YouTube Jawa Dwifa. Pada sore hari ini kita sedikit membahas tentang warga negara dan radikalisme. Kalau kita berbicara tentang warga negara Indonesia dan radikalisme, kita berharap setiap warga negara Indonesia harus berpikir dan memaknai menjadikan Pancasila sebagai dasar pedoman hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata radikalisme ditinjau dari segi terminologis berasal dari kata dasar radik yang artinya akar, yaitu akar sebuah pohon. Makna akar untuk sebuah pohon dapat diperluas kembali sehingga memiliki arti bahwa akar dalam sebuah pohon itu adalah pegangan yang kuat, keyakinan, penciptaan perdamaian, dan ketentraman. Kemudian kata tersebut dapat dikembangkan menjadi radikal yang berarti lebih adjektif. Setelah itu, penambahan sufiks isme memberikan makna tentang pandangan hidup, paradigma, sebuah paham dan keyakinan atau ajaran. Itu sekilas tentang arti radikalisme yang berasal dari kata radik. Radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah radikal memiliki 3 arti. Arti yang pertama yaitu paham atau aliran radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Baru yang ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Itu menurut KBBI Indonesia. Istilah radikal bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif, tergantung pada konteks, ruang dan waktu sebagai latar belakang penggunaan istilah radikalisme tersebut. Radikal di Indonesia. Pemerintah Indonesia menggunakan istilah radikal dengan tujuan dan target. Yang pertama, ditujukan kepada kelompok tertentu yang notabene bermaksud mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan sistem lain. Yang terkenal istilahnya sistem khilafah. Kedua, istilah radikal ini digunakan untuk menyebutkan aktivitas politik suatu kelompok tertentu yang bersifat ekstrim, yang bukan saja tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan, memaksakan kehendaknya, dan tidak jarang melakukan tindakan terorisme. Oleh sebab itu, radikalisme untuk dan yang ada di Indonesia harus diupayakan pencegahannya. Salah satu upaya pencegahannya adalah memperkuat pendidikan kewarganegaraan atau civic education dengan menanamkan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945,
tentang arti dan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dan tentang Kebineka Tunggal Ikan Indonesia, keanekaragaman suku masyarakat budaya bangsa Indonesia. Memberikan pemahaman agama yang damai dan toleransi antar umat beragama, toleransi interumat beragama, toleransi antar interumat beragama terhadap bangsa. Agama yang damai dan toleran. Mengarahkan pada para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas, baik di bidang akademiknya atau pendidikannya, bidang sosialnya, keagamaannya, seninya, budayanya, maupun kegiatan-kegiatan positif yang lain seperti kegiatan olahraga. Baru yang berikutnya memberikan contoh keteladanan kepada para pemuda, kepada generasi muda Indonesia yang harus dimulai dari keluarga, contoh teladan dari orang tua, daripada tokoh-tokoh masyarakat, dari tokoh-tokoh keagamaan, tokoh adat, dan tokoh-tokoh lain, termasuk yang disebut dengan para pemimpin daerah, pemimpin negara. Perlu contoh teladan. Upaya penanganan radikalisme mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang sifatnya melawan radikalisme sampai ke desa-desa. Membentuk forum-forum kerukunan umat yang tujuannya untuk mencegah tindakan radikalisme. Mendorong semua pihak yang ada di setiap daerah agar bekerja sama untuk menangkal radikalisme. Dan yang paling penting, memperkokoh keberagaman dalam perbedaan untuk kebersamaan. Saya ulang sekali lagi, memperkokoh keberagaman dalam perbedaan untuk kebersamaan. Ini satu upaya, satu cara yang sangat ya menurut saya cukup baik untuk generasi muda, generasi penerus bangsa, agar sifat sikap tindakan radikalisme yang membuat ketidaknyamanan, ketidakharmonisan hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia, masyarakat berbangsa dan bernegara itu jauh dari ketidaknyamanan kalau hal itu terjadi. Kita mau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 tetap kokoh dengan dasar Pancasila. Terima kasih. Selamat sore. Salam bela negara.